Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, yaitu Iis Romdiah. Nah guys, di video kali ini saya mau sharing lagi ya kepada teman-teman semua, khususnya para seller di TikTok ya. Karena di video ini saya mau membagikan informasi ya, pengumuman terbaru dari TikTok Shop, yaitu mengenai penyesuaian penting terhadap biaya komisi ya. Yang dalam artian yaitu biaya admin yang harus ditanggung atau dibebankan oleh penjual, dan ini mulai berlaku tanggal 6 Juni 2022 ya, bulan Juni ini nanti ya. Nah, jadi untuk teman-teman khususnya para penjual wajib banget mengetahui ini biaya apa aja dan berapa aja yang harus ditanggung oleh para penjual gitu ya guys ya, agar tidak kaget di kemudian hari kalau udah mulai berlaku ya. Tapi sebelum lanjut ya ke materinya, jangan lupa kasih jempolnya dulu, like, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Untuk yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat notif setiap saya upload video terbaru gitu ya guys ya. Nah, jadi kita langsung aja nih ya masuk ke informasinya, yaitu kita masuk dulu ya guys ke TikTok Seller ya. Saya punya aplikasinya. Biasanya saya masuk di di web ya, di web Seller Center, tapi karena kita via HP biar lebih kelihatan gitu, biar jelas kita masuk di TikTok, aplikasi TikTok Seller aja. Nah, seperti ini ya guys. Ini adalah info ya. Saya dapat infonya tanggal 13 kemarin ya. Dan ini tentang penyesuaian penting terhadap biaya komisi gitu ya guys ya. Nah, coba kita baca dari sini ya guys. Dear para seller yang terhormat, salam hangat dari TikTok Shop. Kami ingin menginformasikan bahwa kami melakukan penyesuaian penting terhadap biaya komisi yang perlu Anda ketahui. Untuk meningkatkan pelayanan kepada para seller dalam jangka panjang dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan bagi seller dan TikTok Shop akan menagihkan sejumlah kecil biaya komisi kepada seller atas pesanan yang dilakukan mulai 6 Juni 2022. Nah ya guys, nah lanjut ya guys, yaitu biaya pembayaran saat ini akan diubah menjadi biaya komisi penjualan ditambah dengan tarif tetap sebesar 2.000 per pesanan. Dengan kata lain, dalam struktur biaya yang baru ini, total biaya komisi menjadi komisi penjualan sebesar 1% ditambah tarif tetap sebesar 2.000 per pesanan yang valid ya. Terus biaya pengiriman dan diskon TikTok Shop tidak termasuk ke dalam perhitungan komisi penjualan. Oleh karena itu, perhitungan terperinci untuk komisi penjualan adalah komisi penjualan sama dengan harga SKU termasuk pajak dikurangi diskon penjual. Nah, dari sini artinya guys, kita nanti sebagai penjual itu dibebankan lagi komisinya. Setiap pesanan itu kita harus dipotong 2.000 ya, sebagai tarif tetap ya, tarif komisi ya, komisi tetap. Jadi setiap pesanan kita itu nanti kita menanggung sebesar 2.000. Ini nanti dibayarkan oleh kita sebagai seller, terus ditambah lagi 1%. Dan 1%-nya ini, kalau yang dulu ya, admin dulu 1%-nya itu dihitung dari jumlah total yang dibayarkan oleh customer gitu ya. Tapi untuk yang kali ini adalah 1%-nya itu dari harga penjualan ya, harga penjualan terus dikurangin dengan diskon penjualan ya, kalau misalkan kalian membuat diskon penjualan. Nah, nanti contohnya ada di bawah. Intinya kalau yang dulu 1% ini diambil dari jumlah total pembayaran oleh customer, kalau sekarang tidak ya. Nah, kita langsung masuk ke contohnya aja ya guys, biar teman-teman lebih mengerti, lebih paham. Contoh 1 ya, contoh pertama harga SKU termasuk pajak untuk item A adalah 100.000 ya, 100.000, dan diskon penjual adalah 2.000. Nah, ini misalkan kalau kalian membuat diskon gitu ya, harga 100.000 terus buat diskonnya 20.000 gitu ya. Lanjut, biaya pengiriman sebelum diskon adalah 30.000. Dengan demikian, total biaya komisi untuk pesanan valid ini adalah 1%. Nah, 1%-nya itu diambil dari 100.000 dikurangi 20.000 dulu ya. Berarti 100%-nya 80.000 baru ditambah 2.000. 1%-nya dari 80.000 kan 800 ya. Berarti kalau ditambah dengan 2.000 menjadi 2.800. Ini contoh yang pertama. Jadi, untuk biaya pengiriman ini nggak dihitung ya. Kalau dulu kan 1%-nya itu diambil dari jumlah produk kita ya. Misalkan produk kita udah
udah kena potongan nih, misalkan yang ini 80 ya, 80 ditambah ongkirnya 30, berarti di 80 tambah 30 110.000 gitu ya, berarti 1%-nya itu dari 110.000 ini yang dulu. Tapi kalau sekarang untuk 1%-nya ini hanya diambil dari ini jumlah harga, terus dikurangi dari diskon penjualan gitu. Terus contoh yang kedua ya guys, contoh yang kedua, harga SKU termasuk pajak untuk item B 200.000 dan diskon penjual 30.000. Nah, diskon TikTok Shop untuk item B adalah 40.000. Jadi ini kejadian di sini itu, mendapatkan diskon TikTok Shop ya sebesar 40.000 ya. Biaya pengiriman sebelum diskon 15.000. Nah, ini biaya pengirimannya ya 15.000. Dengan demikian, biaya komisi untuk pesanan valid ini adalah 1% ya. Ini 1%-nya dari 200.000 dikurangi 30 ya. 30 ini diskon penjual. Jadi untuk diskon TikTok Shop ini tidak berpengaruh ya ke 1%-nya. Intinya dari harga jual ya, harga tetap ya, terus dikurangi diskon penjual. Kalau misalkan nggak ada diskon penjual, ini tetap dari 1% dari 200.000 gitu ya guys. Baru setelah dapat hasil dari 1%-nya ini baru ditambah 2.000. Nah, jadi totalnya ini ya guys 3.700. Ini 200.000 kurangi 30 dulu, ini 200 kurangi 30 ini ya, berarti 170 ya. 170 1%-nya dari 170 adalah ini gitu, 1.700, baru ditambah dengan 2.000, totalnya 3.700. Nah, semoga sampai sini bisa dipahami ya guys ya. Jadi intinya kita itu kena tambahan membayar ya, sebagai intinya kena admin lagi 2.000. Ini admin tetap setiap satu kali pesanan, per pesanan ya guys, 2.000 per pesanan. Dan 1%-nya ini kalau dulu diambil dari jumlah total pembayaran dari customer, kalau sekarang itu 1%-nya dari harga jual produk kita setelah dikurangin diskon penjualan. Kalau nggak ada diskon berarti ya 1% dari harga produk kita gitu ya guys. Nah, semoga sampai sini paham ya. Untuk teman-teman yang belum mengerti bisa langsung ke kolom komentar, tanya di kolom komentar ya. Nah, di sini ada pertanyaan umum ya yang teman-teman harus ketahui juga. Pertanyaan pertama, kapan skema perhitungan komisi penjualan yang baru ini akan resmi berlaku? Dan ini akan mulai berlaku jam 7 waktu Indonesia Barat tanggal 6 Juni 2022. Terus ada lagi pertanyaan selanjutnya, yaitu siapa yang akan dikenai biaya komisi ini? Nah, semua seller TikTok Shop di marketplace Indonesia ya. Ini khusus untuk penjual ya. Jadi yang 2.000 tambah 1% itu dibebankan oleh penjual di TikTok Shop seluruh Indonesia. Apakah biaya komisi berbeda-beda menurut kategori? Tidak, biaya komisi yang sama berlaku untuk semua kategori. Ini semua sama ya. Terus pertanyaannya, apa itu pesanan yang valid? Nah, pesanan yang valid adalah pesanan dibayar yang telah dikirimkan dan diterima oleh pembeli. Pesanan yang dibatalkan, dikembalikan barang atau dananya sepenuhnya tidak dianggap pesanan valid. Intinya kalau udah selesai ya dan tidak ada barang kembali gitu. Terus lanjut. Jika pembeli melakukan pesanan sebelum 6 Juni tetapi pesanan diselesaikan pada tanggal 6 Juni atau setelahnya, apakah saya akan dikenai biaya komisi? Jawabannya tidak, hanya pesanan yang dibuat setelah skema perhitungan ini diterapkan pada tanggal 6 Juni yang akan dikenakan biaya komisi ini. Nah, gitu ya guys. Lanjut. Jika pengguna melakukan 2 kali transaksi dalam satu toko penjual pada waktu yang berbeda walaupun dengan alamat pengirimannya sama, apakah biaya tetap 2.000 dibebankan sekali atau 2 kali? Masih akan tetap dibebankan 2 kali karena biaya tetap dibebankan pada setiap transaksi yang dilakukan gitu ya guys. Jadi setiap ada pesanan kita kena 2.000, setiap pesanan kita kena 2.000 gitu. Terus bagaimana proses pengembalian dananya? Jika seluruh pesanan dikembalikan, biaya komisi akan dikembalikan penuh kepada seller. Jika sebagian pesanan dikembalikan, komisi penjual yang dikenakan pada item yang dikembalikan akan dikembalikan kepada seller, tetapi tarif tetap sebesar 2.000 tidak akan dikembalikan. Nah, misalkan ada pengembalian dana intinya gitu ya, 2.000 ini tetap akan dibebankan kepada seller ya. Nah, intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti mulai tanggal 6 ini itu sudah mulai berlaku ya ketetapan
terhadap biaya komisi ini ya. Biaya komisi ini 1% ditambah 2.000 per pesanan gitu ya. Ini yang harus ditanggung, dibayarkan oleh para seller atau penjual gitu ya guys. Jadi untuk para penjual, misalkan harganya di bawah 10.000 kayak gitu, mendingan dibuat bundling gitu ya guys solusinya ya guys, biar teman-teman nggak boncos ya guys. Terus kalau misalkan teman-teman mau ngubah harga ya, mau ngubah harga juga, mendingan saran saya buat item produk baru aja gitu. Biasanya kan ada yang ngubah harga ya. Terus agar jumlah penjualan itu tidak hilang, teman-teman buat produk baru aja. Kalau misalkan mau ngedit, mau ngubah harga dan lain sebagainya, yang terpenting jangan ngubah varian, karena kalau ngubah varian nanti akan kembali ke nol lagi ya. Jadi jumlah terjualannya itu nanti akan hilang. Nah, itu sedikit informasi dari saya ya guys seputar biaya admin yang ditanggung oleh para penjual berikutnya di bulan berikutnya ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa kasih jempolnya dulu, like, share, and subscribe. Untuk yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.